Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Football Lovers. Inilah dia beberapa kisah pemain Persib Bandung dari salah satu pemain andalan Persib yang bernama Erwin Ramdhani. Nah, dia menceritakan pengalaman pahitnya waktu awal-awal merintis karir sebelum menjadi pemain profesional. Di sini kalian bisa menyimaknya bagaimana sih kisah sedih pemain Persib saat lagi berjuangnya, karena kan tiap pemain profesional itu memiliki kisahnya masing-masing. Kayak Deddy Kusnandar waktu kecil berjalan kaki jauh dari tempat latihannya pulang ke rumah. Nah, ini kalau Erwin Ramdhani itu kisah sedihnya itu di sepatu bolanya. Mungkin ya kita baca sama-sama ya biar kalian tahu. Buat kalian yang sudah tahu bisa kalian tonton kembali lagi untuk menambah motivasi kalian agar menjadi lebih semangat. Nah, di sini saya telah mengambil kutipannya dari situs resmi Persib Bandung, yaitu persib.co.id. Di sini Persib Bandung telah merangkum kisah Erwin Ramdhani saat merintis karirnya, karena tidak ada yang instan untuk menjadi sukses, butuh perjuangan juga. Oke, kita lihat sekarang sama-sama ceritanya tentang Erwin Ramdhani. Sebelum lanjut, kalian silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Nanti berikan like dan komentar ketika sudah menonton ini tentang Erwin Ramdhani. Tanggapan kalian gimana nih tentang perjuangan Erwin Ramdhani yang dulu dan sekarang? Nah, seperti itu. Oke, let's go. Nah, inilah dia kisah Erwin Ramdhani. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Kita scroll ke bawah. Ini dia, berawal dari sepatu murah yang dijahit berulang kali. Wah, ini perjuangan banget ya. Dulu menjahit sepatu itu berulang kali. Mungkin dia punya sepatu hanya satu dan untuk latihannya itu saja, sampai kalau jebol jahit lagi. Seperti itu. Kita lihat di sini, menurut dia, saya tumbuh sebagai anak lelaki di perkampungan salah satu sudut kota Bandung. Saya anak pertama dari pasangan Asep Winaryana dan Lin Aisyah. Dengan satu adik perempuan bernama Ine Yuliana. Sebenarnya saya juga punya adik lelaki, tapi ia meninggal saat masih sangat kecil, namanya Muhammad Ali Ramdhani. Terakhirnya juga ada Ramdhaninya. Ternyata Erwin Ramdhani itu punya adik ya, tapi sudah meninggal. Mungkin Tuhan lebih sayang, jadi Tuhan mencabutnya. Waktu kecil semua orang di rumah mencurahkan perhatiannya kepada saya, dan hal yang paling saya sukai adalah sepak bola. Tak ada yang bisa menghentikan saya bermain sepak bola. Tanpa disadari, bentuk perhatian itu juga yang telah mendewasakan saya. Ternyata keluarganya itu sangat mengharapkan Erwin Ramdhani untuk menjadi sukses. Kemudian Erwin Ramdhani terus menekuni bakatnya di sepak bola. Oke, mantap sekali perjuangan Erwin Ramdhani. Orang tua saya selalu bilang, sejak kecil saya memang sulit dipisahkan dari sepak bola. Dimanapun, bahkan di dalam rumah, saya main sepak bola dengan memantulkan ke tembok. Kadang saat tidur pun saya tidur bersama bola. Waduh, ternyata dari kecil memang sudah mendamba-dambakan sepak bola ya, sampai tidur pun dengan bola.
Tapi emang sih kalau misalkan dari kecilnya bakatnya udah kelihatan di situ, pasti mau gimana pun kalau orang tua yang ngerti pasti mengarahkannya ke sepak bola, ke SSB, membuka bakat si anak tersebut. Bagus ini orang tuanya, saya setuju nih. Jadi tidak memaksakan si anak untuk mengikuti ke sini, tapi melihat bakat anaknya dari kecil itu apa, dan kemudian si orang tua menjuruskannya ke sepak bola. Bagus. Kita lihat ke bawah lagi. Seperti banyak anak lelaki pada umumnya, saya senang bermain. Ada sekitar 6-10 orang anak seusia saya di sekitar rumah. Setelah pulang sekolah, kami berkumpul, lalu berjalan kaki untuk bermain sepak bola di atas lapangan, yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi rumah kos. Nah, waktu dulu setiap pulang sekolah katanya Erwin Ramdhani itu selalu berkumpul untuk bermain bola bersama teman-temannya. Tapi sekarang halaman itu sudah beralih menjadi kos-kosan dan tidak ada lagi tempat untuk bermain bola untuk teman-temannya pada zamannya ya, waktu masih kecil. Kemudian dengan sepak bola kami bersenang-senang, walau dalam pertandingan kami sering bersitegang untuk memastikan sebuah gol tercipta atau tidak. Maklum, di lapangan itu ada gawang lengkap dengan tiang hingga jala, melainkan hanya ditandai dengan tumpukan sendal atau baju anak-anak yang tidak ingin kotor. Tuh, waktu dulu mah bikin gawangnya itu pakai sendal, simpen kanan kiri, terus tumpukin baju. Itu sudah menjadi batas gawang. Anak 90-an pasti merasakan permainan bola seperti itu, membuat gawang pakai sendal. Kemudian saya sangat beruntung bisa begitu bersahabat dengan si kulit bundar, yaitu bola. Ketika kami main bola bersama, saya hanya ingin berlari sekencang mungkin, bergerak, meliuk-liuk melewati lawan dan buat gol. Untuk sementara mereka adalah lawan dan harus kalah. Tapi entah harus merasa bersalah atau bangga, setiap tim terbagi dua. Jumlah pemain di tim saya harus lebih sedikit ketimbang tim lain karena kehadiran saya. Saya tak peduli, yang penting saya harus jadi pemenang. Oh, jadi mungkin ya kalau misalkan ada Erwin Ramdhani datang nih main di sepak bola, jadi tim Erwin Ramdhani itu harus sedikit karena di situ anak-anaknya mungkin melihat bahwa Erwin Ramdhani mah jago, jadi nggak seimbang kalau misalkan timnya penuh. Jadi dikurangi aja gitu, khusus Erwin Ramdhani. Soalnya kalau misalkan ada Erwin Ramdhani pasti jadi menang. Ada gitunya pada masa kecil ya. Kita lanjut lagi. Permainan saya membaik. Banyak orang mulai tahu saya bisa memberikan sesuatu. Keluarga besar dan kedua orang tua saya pun mulai menyadari jika dan sepak bola adalah satu. Mereka pikir bakat yang saya miliki ini harus diasah. Betul sekali. Karena bakat seorang anak itu sudah terlihat ya dari Erwin Ramdhani itu, dari mulai tidur bersama bola, sering menendang-nendang, terus kalau main bagus, bisa menang terus. Kemudian orang tuanya merekomendasikan dia mungkin disuruh ikutan SSB ya. Namun ayah hanyalah supir, ibulah yang mengurus saya setiap hari. Ekonomi kami bukan menengah ke atas. Bahkan orang melihat sepak bola adalah olahraga murah, tapi bagi kami harus berpikir beberapa kali untuk membelikan saya sepasang sepatu sepak bola. Di satu sisi, ayah sangat sayang pada saya. Ia mendukung apapun yang membuat saya nyaman dan aman. Almarhum kakek pun begitu. Tak jarang ia juga ikut mengantarkan ke lapang dan mengamati. Hingga akhirnya sadar saya punya kelebihan. Wih, ternyata ayahnya adalah seorang supir dan ibunya yang mengurus dia setiap hari. Ekonominya pun waktu dulu Erwin Ramdhani terbilang menengah ke bawah, tapi dengan kesungguhan dia berlatih dan ingin menjadi pemain profesional,
sehingga dia bisa menjadi seperti yang sekarang. Hebat perjuangan, karena perjuangan orang sukses itu nggak ada yang instan dan nggak ada yang manis, pasti ada pahitnya untuk di awal-awal. Jadi buat kalian yang sedang berjuang, kalian tetap semangat ya. Banyak-banyak membaca motivasi-motivasi orang-orang entrepreneur yang sudah sukses, oke? Tapi jangan hanya membaca aja, tapi laksanakan. Jangan hanya jadi penyimak saja, oke? Terus bergerak. Mantap sekali. Lanjut lagi. Tapi kalian harus tahu, tak mudah bagi kedua orang tua saya mengantarkan ke gerbang sekolah sepak bola. Saya harus bersyukur karena keluarga besar saya, mulai dari almarhum kakek dan paman-paman, tak tinggal diam. Mereka secara sukarela membantu beban berat itu bersama-sama demi kebaikan saya. Mantap sekali. Perjuangan dari keluarga Erwin Ramdhani benar-benar serius ya, ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dari mulai almarhum kakeknya, sepertinya almarhum kakeknya Erwin Ramdhani ini sangat berjasa sekali untuk kemajuan Erwin Ramdhani yang sekarang. Hebat. Tapi kalian harus tahu, bukan. Kita lanjut yang ini. Main sepak bola sebenarnya hal murah karena hanya berlari dan bola yang terbilang awet. Tapi buat kami tetap sulit terjangkau karena banyak biaya yang lain. Untuk sepatu saja, orang tua saya hanya bisa kasih yang sederhana. Itu pun harus dijahit beberapa kali, begitu kata ayah saya. Wih, perjuangan. Ternyata waktu dulu kan Erwin Ramdhani kondisi ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi dia mempunyai sepatu yang dikasih oleh keluarganya. Kemudian untuk berlatih, apabila sudah jebol, biasanya anak bilang jebol ya. Anak jebol, kemudian dia jahit lagi, tidak ada biaya untuk mengganti sepatunya karena ekonomi dia waktu dulu menengah ke bawah. Nah, untuk kalian yang ekonominya menengah ke atas, punya bakat sepak bola, silahkan dalami, manfaatkan fasilitas yang ada, oke? Jangan ditunda-tunda dan jangan jadi seenaknya. Betul? Kita lanjut lagi. Melihat hal itu, mungkin karena masih seorang bocah kelas 1 SMP yang setahun lebih muda ketimbang anak-anak lainnya, saya tak terlalu mengerti. Tapi apa yang keluarga saya lakukan sebenarnya terpatri di dalam hati. Menguatkan menjadi sebuah keyakinan agar kelak saya bisa menggunakan jersey kebanggaan Persib Bandung. Dan sekarang pemain profesional Erwin Ramdhani sudah menjadi bagian skuad Maung Bandung. Mantap. Orang tua mungkin khawatir anaknya ini kelak jadi apa? Akan jadi pemain sepak bola? Enggak. Tapi dalam hati kecil, saya punya keyakinan akan menjadi pemain sepak bola profesional. Karena memang tujuan utama saya masuk SSB adalah menjadi pemain Persib Bandung. Wih. Dari kecil dia sudah mempunyai sugesti bahwa dia akan menjadi pemain sukses dan profesional. Dan itu dia ciptakan dengan usaha kerja kerasnya. Nah, apabila kalian mempunyai tujuan yang positif, jangan hanya wacana saja, tapi buktikan dengan kerja kalian sehari-hari kalian. Kalau misalkan kalian hanya mengandalkan doa saja, tidak ada pergerakan, itu sama saja tidak akan terkabulkan gitu. Kalau doa dan kerja keras itu pasti akan terkabulkan semua usahanya. Amin, insya Allah. Kalau kalian serius. Dan di sini sudah terbukti kalau Erwin Ramdhani benar-benar berniat untuk menjadi pemain profesional. Banyak orang yang mengira dan orang tuanya pun khawatir nanti dia besar itu jadi apa. Ternyata dia membuktikannya di SSB, kemudian lanjut menjadi pemain profesional. Hebat. Mantap sekali, kisah Erwin Ramdhani ini sungguh menginspirasi untuk kalangan anak muda. Semoga kalangan anak muda banyak yang
termotivasi, oke, seperti Erwin Ramdhani, hebat. Oke, buat kalian yang ketinggalan berita Persib, kalian bisa klik lingkar yang di atas video ini yang sudah saya sediakan. Kalau tidak, kalian bisa mampir ke channel beranda saya. Di situ saya sudah membuat list tentang berita-berita Persib, tentang kisah-kisah pemain Persib ataupun adu skill pemain Persib. Oh iya, buat kalian yang ingin melihat adu skill pemain Persib, kalian bisa klik lingkar yang di atas video ini yang sudah saya sediakan, oke? Jangan lupa berikan tanggapan kalian, komentar di bawah ini tentang perjuangan Erwin Ramdhani. Menurut kalian kisahnya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang suka konten ini silahkan subscribe, oke? Dan jangan lupa like-nya. Saya Ferdi akan membuat konten selanjutnya. See you next time.